Nona muda, batch batu mentah ini beratnya puluhan ton. Buruan ahli penilai harta karun. Ini adalah sampel yang kami pilih secara acak. Kualitasnya cukup bagus. Terus perluas promosi. Menarik lebih banyak orang untuk datang dan membeli batu mentah. Jika tidak, barang-barang itu akan tertahan di tangan kita. Mata penembus. Memang efektif. Aku ingin membeli beberapa batu mentah. Siapa tuan muda ini? Tuan muda tertua dari keluarga Hu Suang. Si bodoh besar itu. Apa aku terlihat seperti orang bodoh bagimu? Apa kamu ingin aku memukulmu sampai jadi bodoh juga? Rumor di luar menyesatkan. Seharusnya tidak dianggap serius. Tuan muda Hu, apakah kau benar-benar akan membeli batu mentah? Guru Liu ahli penilai harta karun. Tentu saja. Aku mendapatkan 1 miliar. Aku ingin secara pribadi memilih beberapa batu mentah. 1 miliar untuk membeli batu mentah. Kau tidak tahu apa-apa tentang judi giol. Langsung habiskan 1 miliar beli. Dan masih bilang kau bukan orang bodoh. Apakah kau benar-benar akan membeli? Tentu saja. Aku ingin secara pribadi memilih beberapa batu mentah. Kalau begitu bantu aku menyegel 2/3 dan kirimkan ke perusahaanku. 1/3 sisanya akan dipotong di sini. Baik. Tidak masalah. Hu Suang. Saya ingin melihat apa sebenarnya yang kau lakukan. Akankah itu membawa kejutan? Ke keluarga Hu. Villa keluarga Hu. Hu Suang, aku sudah bermain petak umpet denganmu. Sekarang lukisan ini seharusnya milikku kan? Si cantik kecil. Jangan terlalu tidak sabar. Kita sepakat 1 minggu. Ini baru 1 hari. Tidak, aku adalah nona muda dari keluarga Su. Aku sedang bersaing untuk posisi pewaris. Aku tidak bisa tinggal di sisimu selama 7 hari. Perusahaan masih memiliki banyak urusan yang membutuhkan perhatianku. Lagi pula, jika aku tinggal di sisimu selama 7 hari, reputasiku akan hancur total. Dengan apa aku lawan mereka? Sepertinya dia tidak mengalami masa yang mudah, tertindas oleh perselisihan keluarga, orang yang menyedihkan. Baiklah, kalau begitu, aku akan membiarkanmu menjadi pelayan selama 1 hari. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah setuju untuk membiarkanmu menjadi pelayan hanya untuk 1 hari. Kalau begitu bukankah kau juga harus memberikan sedikit lebih? Sekarang aku ingin kau menciumku. Jika kau tidak bersedia, tidak masalah. Bagaimanapun aku tidak pernah suka memaksa orang lain melakukan hal yang tidak mereka sukai. Apalagi seseorang sepertimu yang cantik. Tapi lukisan ini, aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Ceknya akan kukembalikan padamu. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Dia sepertinya serius. Aku mengantuk. Jika kau tidak menciumku, aku akan tidur siang. Saat aku bangun, aku harus mengatur seseorang untuk mengambil alih rumah lelang. Saat itu, ayahmu dan para pemegang saham dari grup Su pasti akan sangat tidak senang. Mulai sekarang rumah lelang Su akan dinamai Hu. Dasar bajingan. Setelah aku menciummu, kamu tidak bisa lagi bermain trik. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Mereka semua bilang aku bodoh. Tapi pernahkah kau melihat orang bodoh menipu seseorang?
Mereka benar-benar bersekongkol. Bagaimana ini mungkin? Itu Dewi Su? Tuan muda kedua, tuan muda pertama dia. Tuan muda kedua, mengapa Anda memukul saya? Kamu tidak berguna, dan hanya pandai mengacaukan segalanya. Aku menyuruhmu untuk menjatuhkan Hu Wushuang. Tapi kamu malah membiarkannya menawar. Karya asli Wang Tailai. Tidak hanya dia menghasilkan 100 juta, dia juga membawa Ziki ke sini. Apa yang mereka lakukan di dalam? Hu Wushuang, apa yang kamu lakukan pada Ziki? Ziki, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Su Ziki. Seperti yang diduga itu Hu Tianke, Dewi di hatinya. Dia sangat cemas, dia hampir menangis. Mengapa kamu memukulku? Dia adalah sekretarisku sekarang. Pukul orangku harus minta maaf. Sekarang, segera minta maaf kepada sekretaris Liu. Dia benar-benar pukul tuan muda kedua. Demi saya. Kamu ingin aku meminta maaf kepada bawahan? Apakah kamu sudah gila? Atau kamu sudah kehilangan akal? Aku menyuruhmu minta maaf. Jika kau tidak minta maaf, akan kupukul sampai kau lakukan. Wushuang, hentikan. Hu Shuang, lepaskan Tianqi. Dia. Jika dia tidak minta maaf kepada sekretaris Liu, aku akan memukulnya sampai dia melakukannya. Mari kita lihat apakah mulutnya lebih kuat atau tinjuku. Persetan dengan permintaan maafmu. Yunting, kendalikan Wu Shuang. Otak Tianqi akan rusak. Grup Hu tidak akan punya penerus. Selalu mengancam ayah dengan ini. Tidak bisakah kau mencari alasan lain? Dasar bocah, kau mau minta maaf atau tidak? Tuan muda sulung, saya memaafkan tuan muda kedua. Tolong lepaskan tuan muda kedua. Kau hanya seorang sekretaris. Sekarang kau ngajarin aku. Minta maaf atau tidak? Ayah selamatkan aku. Wushuang, hentikan sekarang. Ayah akan belikan lollipop. Aku akan membelikanmu setumpuk permen lollipop. Jangan gila lagi. Tidak. Aku akan memukulnya. Aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Pertama, lepaskan adikmu. Kalian bukan kakak adik baik. Ada apa? Bisakah kau duduk dan bicara tolong? Apakah kau menepati janjimu? Anakku yang bodoh. Kapan ayah pernah berbohong padamu? Kalau begitu, aku ingin perusahaan real estate atas namanya. Tidak. Perusahaan Real Estate Group Hu, Tianqi selalu mengelolanya. Kita tidak bisa memberikannya padanya. Wushuang, kamu harus mengubah kondisimu. Kenapa tidak? Dia bisa memiliki perusahaan investasiku. Kenapa aku tidak bisa memiliki perusahaan real estate-nya? Ayah pilih kasih. Wushuang, mengelola perusahaan real estate perlu keahlian dan pengalaman profesional. Kamu bodoh. Kamu sudah di rumah selama 3 tahun. Bukan begitu. Mengelola perusahaan, Tianqi lebih baik darimu dalam hal itu. Aku memikirkan keluarga Hu kita. Dan juga untukmu. Tetap saja di rumah ya. Kalau begitu aku akan membunuhnya sekarang juga. Selama dia mati, semua milik keluarga Hu akan jadi milikku. Kamu, baiklah. Perusahaan real estate akan berada di bawah manajemenmu. Namun, kamu harus menjanjikan satu syarat kepada ayah. Kamu tidak boleh main-main di perusahaan. Perusahaan investasiku, dalam waktu kurang dari sehari, mendapatkan target kecil. Jadi dengan perusahaan real estate di tanganku, pasti akan menghasilkan banyak uang. Benar. Wushuang masih paling jago cari uang. Dan bisa menghasilkan banyak uang. Tunggu sebentar. Bukankah kamu membeli karya asli Wang Tailai? Ini, kenapa hanya menghasilkan 100 juta? Sekretaris Liu, sebenarnya apa yang terjadi? Kepala keluarga, tuan muda sulung dia. Ziki, Paman Hu. Bibi Su, Ziki. Kenapa kamu di sini? aku, Hu Wushuang, apa yang kamu lakukan pada Ziki? Tentu saja aku memainkan permainan favoritku.
Lain kali, kalau masih ingin bertukar ciuman, ingatlah untuk mencariku. Hu Wushuang. Kamu paksa cium Ziki. Kamu jelas tahu aku menyukainya. Dan kamu. Apa salahnya kau menyukainya? Dia toh tidak menyukaimu. Kau hanya seekor kodok yang mendambakan daging angsa. Kau hanya tidak punya pesonaku. Kamu. Tianqi. Tianqi bangun. Jangan menakuti ibu. Kau hanya badut. Anak selir tidak akan pernah bisa tampil terhormat. Hu Wushuang ini. Dia benar bodoh atau cuma pura-pura? Aku merasa dia tidak biasa. Paman Hu, aku permisi dulu. Baiklah. Wushuang. Kamu harus memberi ayah penjelasan. Aku takut si cantik kecil akan sedih. Jadi aku mengambil lukisan itu, dan dengan harga target kecil aku menjualnya. Padanya seharga 100 juta. Kamu demi main-main dengan seorang wanita, malah menjual karya asli senilai 1 miliar. Kamu menjualnya hanya 100 juta. Ayah, ini bukan main-main. Aku melakukan ini untuk memastikan keluargaku melanjutkan garis keturunan keluarga. Setelah aku dapat hati Susiki, aku akan memberimu cucu yang besar dan gemuk. Tianqi, kamu sudah bangun. Kamu benar-benar membuat ibu takut setengah mati. Ini tidak mungkin. Tianqi. Bodoh besar. Meski aku dan tuan muda kedua bersaudara, keluarga Song kami, dan keluarga Humu, dalam industri real estate, adalah saingan. Jadi, terima kasih tuan muda pertama, atas kebaikan ini, dengan memberikan ini, sebidang tanah utama di tepi laut. Kepada keluarga Song kami, kau membiarkan keluarga Song kami, untuk menggunakan sebidang tanah ini, untuk melambung tinggi. Sekretaris Liu. Anjing siapa yang tidak diikat dan lari ke sini? Kau bodoh besar. Siapa yang kau sebut anjing? Jika kamu tidak yakin gigit aku bodoh. Bajingan. Aku. Jangan pedulikan si bodoh ini. Prioritas utama sekarang adalah mengamankan tanah ini. Nanti ketika kepala keluarga Hu mengusirnya dari keluarga Hu, kau bisa manipulasi sesukamu. Kamu berharap kau akan kuikat seperti anjing. Hari ini di lelang keluarga Su kami telah menerima komisi dari Tuan Hu Wushuang untuk melelang tanah kafling nomor 3 milik grup Ho di tepi laut. Sepetak tanah ini saat ini paling bernilai komersial. Saya tidak perlu bicara lebih banyak, bukan? Aturan lelang. Penawar tertinggi menang. Saya sekarang mengumumkan, lelang resmi dimulai. Harga awal adalah 150 juta. Apa sebenarnya yang salah dengan tanah ini? Sampai tidak bernilai apa-apa. Mungkin ini tempat yang rugi. Semuanya. Aku yakin semua orang sudah tahu grup Hu saat ini menghadapi kesulitan tak pernah terjadi sebelumnya dan berada di ambang kebangkrutan. Oleh karena itu, kita bisa sepenuhnya memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli tanah ini dengan harga murah. Sama sekali tidak perlu menaikkan harga di sini. Jadi semuanya, hari ini hormati keluarga Song saya. Saya Song Yuze pasti akan mengingat ini. Pasti kubalas budi kalian nanti. Nona Su, dia melanggar aturan. Tuan muda, jika tidak ada yang menawar tanah ini,
Dan Song Yuzi mengambilnya dengan harga asli. Biaya investasi awal kita sama sekali tidak akan pulih. Jika kepala keluarga tahu, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Aku bahkan tidak cemas. Kenapa kamu cemas? Tapi, 150 juta. Hu Shuan, hari ini aku akan membiarkanmu dengan benar merasakan apa arti pengaruh yang sebenarnya. Aku akui, keluarga Humu, pengaruh di Yunchen, tidak kalah dengan keluarga Song kami. Namun, semua beri hormat. Keluarga Hu. Bukan kepadamu kau bodoh besar. Aku ingin melihat berapa lama kau si bodoh besar ini bisa sombong. Ziki umumkan saja hasil lelangnya. Keluarga Songku telah mengakuisisi tanah ini. 160 juta. Kau. Maaf Tuan Muda Song, nilai tanah ini tak terhingga. Tidak ada yang akan menolak peluang bisnis yang bagus kan? 180 juta. 200 juta. Aku. Tuan Muda Song ini hanya bisnis. Aku ikut dalam penawaran. Tapi itu tidak memengaruhi hubungan di antara kita. 250 juta. Mari kita lihat siapa lagi yang berani mengikuti. 300 juta. 380 juta. Perilakumu benar-benar tidak enak dipandang. Hati-hati, tidak ada pria yang akan menyukaimu. 400 juta. Apakah orang-orang ini gila? Meskipun tanah ini berharga, tidak seharga ini. 500 juta. Bajingan. Tanah ini sudah terlalu tinggi nilainya. Apa uang ini ditiup angin? Nona Su cepat umumkan hasilnya. Anjing penghalang itu sepertinya tidak mampu membayar harganya. Dasar bodoh besar. Siapa yang kau sebut anjing? Sekretaris Liu anjing udik ini mulai gelisah. Tidak apa-apa. Setelah aku menjual sebidang tanah ini, aku juga akan membeli tali dan mengikatnya. Bajingan. Aku. Yuzi, jangan marah pada si bodoh ini. Hal terpenting sekarang adalah mengamankan tanah ini. Jika kau tidak segera bertindak, orang lain akan membelinya. Lahan ini sekarang sudah terlalu tinggi nilainya. Ini benar-benar di luar anggaran saya. Jika saya menaikkan harga lagi, dulu. Yuzi, bukan berarti aku mengkritikmu. Tapi pandanganmu terlalu picik. Dulu sebidang tanah nomor 3 di tepi laut ini, ketika keluarga Huku memperolehnya, menghabiskan setidaknya 200 juta penuh. Ditambah dengan apresiasi nilainya saat ini, nilai intrinsiknya sudah terlalu tinggi. Jika bukan, karena si bodoh besar Hu Shuan merusak bisnis real estate keluarga Huku. Kau dan kelompok orang ini bahkan tak layak menawar tanah ini. Apa kau mengerti? Benar Yuzi. Lahan tepi pantai utama ini adalah lahan terakhir di Yunchen. Tidak berlebihan jika menyebutnya lahan berlian. Jangan ragu lagi. 500 juta sekali. $600 juta. $800 juta. 1 miliar. Selamat Tuan Muda Song atas perolehan tanah nomor 3 di tepi laut. Nona Su tolong cepat umumkan hasilnya. 1 miliar sekali. 2 kali. 3 kali terjual. Selamat Tuan Muda Song atas kafling nomor 3.
Sayang sekali untuk sebidang tanah ini. Tapi sebidang tanah saja. Jika itu memungkinkan aku untuk sepenuhnya mewarisi keluarga Hu, itu sepadan. Ayah. Hu Wushuang. Menjual tanah nomor 3 di tepi laut. Aku tidak bisa menghentikannya. Apel. Anak durhaka itu. Yunting. Tekanan darahmu baru saja turun. Dokter bilang kamu tidak boleh marah. Wushuang. Mungkin dia hanya bingung sesaat. Jangan salahkan dia. Seharusnya aku tidak punya harapan padanya. Seharusnya sudah lama aku mengalihkan hak waris keluarga Hu ke tangan Tianqi. Pergi siapkan mobil untukku segera. Aku akan mencari anak itu sekarang juga. Aku akan di depannya. Mengalihkan hak waris keluarga Hu ke tangan Tianqi. Tapi dokter bilang kamu masih perlu istirahat. Siapkan mobil. Tuan Muda Ho. Uangnya sudah disetorkan. Sudah waktunya menepati janjimu, bukan? Tunggu Suan. The film was translated and narrated by M. Nona Media. Su, bantu aku mengatur lelang. Aku ingin melelang tanah nomor 3 di tepi laut. Jika kamu tidak setuju, hati-hati foto ciuman kita bisa tersebar. Hu Suang. Beraninya kau. Hu Suang kau. Aku hanya bodoh. Bukan seorang mesum. Aku tidak akan menggunakan metode tercela seperti itu. Terima kasih. Karena telah menemukan 3 kaki tangan untukku hari ini. Untuk menipu bajingan Song Yuze itu. Meskipun tanah kafling nomor 3 terjual 1 miliar yuan, keluarga Song tidak akan rugi. Mereka hanya akan mendapatkan sedikit lebih sedikit. Bagaimana kalau aku bertaruh sekali lagi? Jika kamu kalah, kamu menikah denganku. Jika aku kalah, 1 miliar ini semuanya milikmu. Benarkah? Terakhir kali, dia menindas saya. Kali ini aku ambil 1 miliar darinya. Itu akan membuat kita impas. Jika keluarga Song mendapat keuntungan dari tanah ini, 1 miliar jadi milikmu. Jika keluarga Song merugi, aku akan berkencan lagi denganmu. Kali ini kau pasti akan kalah. Lu dasar bodoh besar. Selanjutnya keluarga Song kami akan melakukan segala daya upaya untuk mengembangkan lahan nomor 3 di tepi laut ini. Saya harus berterima kasih Tuan Muda. Karena telah memberikan keluarga Song kami hadiah yang begitu indah. Akuntan medali emas keluarga Song kami sudah memperkirakan bahwa lahan ini akan membawa keluarga Song kami setidaknya 300 juta keuntungan bersih. Keluarga Song kami akan menjadi pemimpin di antara raksasa real estate Yingchen. Jangan buru-buru, biarkan peluru terbang. Dasar bajingan. Bajingan, mencari mati. Yusi, kau tidak perlu berakting. Tunggu sebentar keluarga kita. Tuan tua akan tiba. Belum terlambat bagi bajingan ini untuk diusir dari rumah tangga Hu. Ziki, kau adalah wanita yang cerdas. Jauhi orang bodoh semacam ini. Jangan biarkan dia menularimu. Hutian Kidewe yang tidak bisa kamu kejar. Aku sudah merasakannya. Dia sangat manis. Kau. Omong kosong. Bagaimana mungkin Ziki jatuh cinta pada orang bodoh besar sepertimu? Hu Wushua. Lepaskan adikku. Apa kamu sudah lupa? Dia adalah yang kamu kalahkan dariku. Kau. Aku tidak akan banyak bicara lagi padamu. Ketika Paman Hu tiba, dia akan mengusirmu dari keluarga Hu, membuatmu hidup lebih buruk dari binatang. Berlutut dan minta ampun sekarang. Nanti ketika kami menyiksamu, kami mungkin akan mempertimbangkan
sedikit lebih lunak padamu. Pertunjukan akan segera dimulai. Hu Wushuang. Hari ini aku harus memukulmu sampai mati dasar anak durhaka. Kenapa kau tidak menarikku kembali? Yunting, aku rasa anak Wushuang ini benar-benar butuh pelajaran yang bagus jika kamu tidak selalu memanjakannya. Kita tidak akan berada dalam situasi ini hari ini. Ayah, kenapa kamu memukulku? Dasar bocah. Perusahaan real estate pendiri grup Hu kami hampir bangkrut karenamu. Bukankah seharusnya aku MMUQLIMO? Ayah, aku berusaha membantu perusahaan menghasilkan uang. Aku baru saja membantu perusahaan mendapatkan 1 miliar yuan. Kamu tidak bisa memukulku. Lahan nomor 3 ini tanah emas. Apa kau tahu seberapa tinggi potensinya? Kau menjualnya seharga 1 miliar yuan. Hanya berarti kau tidak rugi, tidak menghasilkan sepeser pun. Karena masalah ini akan membuat grup Hu kami menjadi bahan tertawaan Yun Chen. Yusi, kau dan Tianqi sama-sama teman. Wu Shuang selalu saja bingung. 1 miliar tadi. Suruh Wu Shuang kembalikan padamu. Dia tidak tahu tentang tanah ini. Ini adalah keinginan saya dan ibunya. Oleh karena itu, Paman, begini. Sentimen adalah sentimen. Tapi bisnis adalah bisnis. Anda mengerti aturan rumah lelang ini. Kontrak sudah ditandatangani. Dan begitu palu diketuk tidak bisa diubah. Tapi itu, dengarkan saya. Pada saat itu, setelah pengembangan lahan nomor 3 di tepi laut selesai, saya akan mengundang Anda untuk datang secara pribadi dan memotong pita untuk kami. Ayah, ini semua salahku karena tidak kompeten, tak bisa kendalikan Wu Shuang. Saat aku mencoba menghentikannya, dia hampir memukulku. Yunting, tanah pesisir sudah hilang. Tapi keluarga Hu masih ada di sini. Kita masih punya kesempatan untuk mengembangkan tanah lain. Sekarang kunci masalahnya adalah kamu perlu segera memilih penerus grup. Kamu tahu karena keributan Wu Shuang, para pemegang saham utama kita, semuanya sangat khawatir. Mereka takut jika dia terus membuat masalah, itu akan merugikan persatuan internal grup kita. Patriark, Tuan Muda hanya salah langkah sesaat. Ini semua salahku, karena tidak membantu Tuan Muda dengan baik. Ini bukan salah Tuan Muda. Liu Lei, ketahui tempat dan statusmu. Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. Kau cukup populer di kalangan wanita bukan? Sekretaris kecil ini sangat melindungimu. Apa kamu cemburu? Tidak tahu malu. Wu Shuang, kau telah membuat kesalahan besar. Ayah tidak menyalahkanmu. Tapi hak waris keluarga Hu harus diberikan kepada Tianqi. Semua orang. Sekarang, di depan Yun Chen, banyak tokoh terkemuka. Dengan ini saya umumkan bahwa grup Hu kita akan dipimpin oleh Pria tua murahan ini masih punya sedikit hati nurani. Dia tidak melupakan bisnis keluarga Hu yang dibangun oleh istri pertamanya yang berjuang bersamanya. Tapi misteri tanah pesisir ini seharusnya sudah terungkap sekarang. Aku tidak punya firasat yang salah kan? akan oleh. Halo ayah. Jangan khawatir, lahan nomor 3 di tepi laut sudah saya amankan. Keluarga Song kita akan segera berada di puncak Yunchen. Jangan khawatir ayah. Uangnya sudah dibayar. Dan kontraknya sudah ditandatangani. Jika mereka melanggar kontrak secara pribadi, maka mereka harus membayar kita 10 kali lipat denda pelanggaran kontrak. Apel. Tanah itu bermasalah. Menurut tim ahli kelautan internasional, konfirmasi tim ahli, di lahan nomor 3 tepi laut Yunchen, di wilayah laut miliknya, ditemukan spesies langka yang terancam punah, lumba-lumba putih. Setelah penelitian oleh departemen berwenang terkait, lahan 3 di tepi laut tetap seperti asli, dan tidak akan dikembangkan. Ada apa ini? Aku tidak salah lihat kan? Lahan nomor 3 juga tidak bisa dikembangkan. Nilai komersialnya
Bukankah The baru film saja was kembali ke nol? translated Benar and sekali. narrated Paling-paling by pemerintah akan M-Media. membelinya kembali dengan harga biaya lelang asli. Dulu, keluarga Hu menghabiskan kurang dari 200 juta. Tuan Muda Song, dia akan kehilangan 800 juta. 800 juta benar sekali. Itu hampir semua dana keluarga Song. Sekarang, mereka akan menghadapi risiko runtuhnya arus modal. Tidak mungkin. Bodoh besar. Kau cari masalah. Orang tuanya masih di sini. Song Yuzi, kau mengutuk anakku seperti itu. Paman Hu begini. Lihat keluarga kita berdua adalah kenalan lama. Dan Tianqi dan aku adalah saudara baik. Bagaimana kalau begini? Lahan nomor 3 di tepi laut ini, ku kembalikan pada keluarga Humu. Kau biarkan saja kakak sulung. Tidak kau biarkan kakak Wushuan. Bisa dia kembalikan padaku 1 miliar milikku itu. Keponakanmu akan berterima kasih kepadamu. Nah, budi adalah budi. Bisnis adalah bisnis. Ketika proyekmu mengadakan upacara pemotongan pita, aku tidak akan hadir. Aku sudah tua. Dan aku tidak suka ikut-ikutan keramaian. Paman Hu. Wushuan. Untungnya kau tepat waktu. Menjual lahan ini, kau tidak hanya menghindari kerugian perusahaan, tetapi juga mendapatkan keuntungan. Kecerdasan bisnismu sedikit mirip denganku. Sekarang kamu tahu keuntungan menjadi putra sah. Bukankah dia jauh lebih kuat daripada putra tidak sah itu? Hu Tianqi hanya pamer dan tidak ada isinya. Sebaliknya Wu Shuang tidak lagi bodoh. Dia sebenarnya cukup cerdik. Apakah dia pura-pura bodoh? Paman Hu, ayah saya mendengar Anda tiba. Ingin mengundang Anda minum teh. Baiklah. Aku baru saja berpikir untuk bertemu Patriark Su. Ayah, aku juga ikut. Maaf. Ayah saya hanya mengundang Paman Hu sendirian. Kalian semua jangan ikuti aku. Tunggu sebentar. Hu Wushuan, apa kau tidak dengar? Patriark Su hanya mengundang ayah kita sendiri. Aku tidak akan menemui Patriark Su. Aku bersama Nona Su. Masih ada taruhan yang belum diselesaikan. Aku harus pergi membahas taruhan itu. Kau. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang, lahan ini 100% dijamin menghasilkan uang? Sekarang lihat, keluarga Song kita tidak melakukan apa-apa dan akhirnya kehilangan 1 miliar. Keluarga Song kita hanya karena masalah ini, rantai modal kita akan segera putus. Bahkan, kita mungkin tidak akan pernah pulih. Jika kau hari ini tidak memberiku penjelasan, maka jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Yuze dan aku mendengarkan perkataanmu dan mempertaruhkan segalanya pada lahan ini. Aku menaruh semua tabungan pribadiku dan seluruh sahamku di grup Su padanya. Jika ayahku tahu, dia akan mematahkan kakiku, bukan aku. Kenapa kalian semua panik? Pada akhirnya, tanah emas ini akan selalu berharga. Nanti kita, jangan bicara padaku bilang pada lain. Jika kau tidak memberikan penjelasan yang jelas hari ini, aku tidak akan tenang, dan kau juga tidak. Siapa tahu, kau dan Hao Wei Shuang itu bekerja sama untuk menipu kami. Tuan Muda Song, Tuan Muda Song, kalian semua adalah teman, lebih dekat daripada saudara. Bagaimana kalian bisa begitu saja saling menyerang sekarang? Abaikan saja kau. Kau kehilangan 1 miliar, dan kau tidak menyerangku. Kau berani memukul ibuku. Beraninya kau memukul ibuku. Grup Su. Apa yang kau lakukan? Tentu saja. Aku mengambil kembali hadiahnya. Hu Suang, katakan padaku dulu. Apakah selama ini kau berpura-pura bodoh? Kenapa kamu bertanya begitu? Semua orang di luar mengatakan, Tuan Muda Hu mengalami keterbelakangan mental. Dengan Ichi anak usia 4 atau 5 tahun. Tapi dari interaksi saya, kau sama sekali tidak bodoh. Dan bahkan lebih pintar dari siapapun.
Jadi, kamu tertarik padaku. Itu bisa berbahaya. Jika seorang wanita mulai tertarik pada seorang pria, maka dia tidak jauh dari jatuh cinta padanya. Katakan apapun yang kau mau. Tapi kau harus memberitahuku dulu. Baru saya pertimbangkan janji saya. Sebagai putra sah keluarga Hu, aku diracuni oleh ibu tiriku dan adik kandungku. Jika aku tidak berpura-pura bodoh, mereka akan terus menyakitiku. Begitu waktunya tepat, aku akan bisa mengambil alih grup Hu. Seperti yang saya duga. Kurang lebih seperti yang saya bayangkan. Jawabanku sudah lengkap. Bukankah sudah waktunya untuk memenuhi janjimu? Jangan keterlaluan. Pria belum menikah, wanita belum menikah. Menurutku kita adalah pasangan yang cocok. Pria saya Suzuki. The film was translated and Pasti seorang narrated naga by di antara para Media. pria. Tuan muda Hu tidak lagi bodoh. Tapi kau masih sedikit kurang. Masuklah. Presiden Su. Xiao Kui sekretaris. Badge Jiok mentah baru untuk paruh pertama tahun ini sudah tiba. Silakan lihat. Baik, saya akan pergi ke sana sekarang. Batu mentah. Ini adalah yang darinya Giok bisa dipotong. Tepat sekali, mata gaibku bisa digunakan dengan sempurna. Aku juga cukup tertarik pada batu mentah. Mari kita pergi melihat-lihat bersama. Itu 1 miliar. Kau demi senyuman dari Hongqiang benar-benar membeli batu mentah dari keluarga Su. Ayah aku melakukan ini untuk menghasilkan uang. Kenapa ayah selalu berpikir aku mengejar gadis? Kau tidak mengerti bisnis batu mentah. Wu Shuang. Masalahnya rumit di sana. Tak hati-hati, bisa kehilangan segalanya. Bahkan tidak mengembalikan biaya, 100 juta. Itu belum tentu benar. Kali ini keuntungannya, menurutku akan lebih dari 10 kali lipat. 10 kali lipat. Itu akan menjadi 10 miliar. Apa kau bermimpi? Batu mentahmu ini bernilai 10 miliar. Cukup untuk keluarga Huku dari sekarang ikut bergabung. Keluarga teratas Yunsan. Asli atau palsu? Anakku. Kau tidak berulah lagi kan? Tentu saja tidak. Pak Tuahu, tunggu saja dan lihat. Kali ini adalah keuntungan 10 miliar. Melihatnya begitu percaya diri. Apakah dia benar-benar mengerti bisnis batu mentah? Ayah, serahkan saja grup Ho kepadaku. Ayah bisa tinggal di rumah mulai sekarang dan nikmati pensiunmu dengan tenang. Aku berjanji, aku akan membuat grup Ho mendapatkan banyak sekali target-target kecil. Aku tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Kamu kembali tepat pada waktunya. Pertunjukan utama baru saja dimulai. Yunting. Ya. Wu Shuang dari pelelangan tanah itu menghasilkan 1 miliar. Dia pakai semua uang untuk beli batu mentah. Dia pasti akan kehilangan segalanya. Benar, ayam. Dia juga hancurkan perusahaan properti. Tapi dia habiskan semua uang jual tanam. Kau jangan kasih perusahaan padanya. Wu Shuang. Ibu tirimu dan Tian Qi benar. 1 miliar ini bukan jumlah kecil. Jika para pemegang The saham film tahu was tentang ini, translated and apalagi kau mewarisi narrated grup. by Media. Bahkan aku sebagai ketua, akan dimanjurkan. Ayah, kamu perlu melihat sedikit lebih jauh ke depan. Batu-batu mentah yang kubeli ini
semakin besar risikonya. Semakin tinggi nilainya. Wu Shuang. Aku tidak percaya kau benar-benar naif dan bodoh. Kata-kata itu, hanya aku yang menyuruh Liu Lei. Sengaja mengatakannya untuk menipumu. Dan kau benar-benar mempercayainya. Jadi, kamu mengakui, kamu sengaja menyuruh sekretaris Liu menjebakku. Kau. Ayah tolong jangan dengarkan dia. Apa yang dia katakan, aku hanya. Cukup. Aku benar-benar tidak ingin melihat kalian berdua bersaudara bertengkar lagi. Wu Shuang, benar kau sangat cakap dalam mencari uang. Tapi uang yang kau hasilkan, sampai sekarang, tidak sepeser pun, telah masuk ke rekening perusahaan kita. Jadi aku lebih bersedia mempercayai Tian Ke. Wu Shuang. Kau, sebaiknya kau tetap di rumah saja dengan tenang. Jangan keluar lagi membuat masalah. Tian Ke. Mulai hari ini, ayah resmi serahkan perusahaan. Wu Shuang, apa yang ingin kau katakan sekarang? Jangan terburu-buru. Su Ziki akan segera menelepon. Omong kosong, apa yang kau bilang sekarang? Bagaimana mungkin Ziki meneleponmu? Tuan Muda. Presiden Su baru saja menelepon. Dia bilang di sana sudah banyak yang terbuka. Imperial Green dan Geo kualitas terbaik, hanya sepertiga dari batu mentah. Diperkirakan bernilai 4 miliar. Bagaimana itu mungkin? Ini tidak mungkin. Aku bilang kau Nat. Ini adalah keberuntungan. Kalau begitu bilang yang sebenarnya ke ayam. Apakah kau benar-benar mengerti bisnis batu mentah? Kalau aku bilang, setelah aku lahir kembali, aku mendapatkan mata penembus. Apakah kamu akan percaya padaku? Ini semua berkat sekretaris Liu. Tidak benar. Itu berkat saudaraku tersayang. Dialah yang menyuruh sekretaris Liu mengajariku tentang risiko tinggi imbalan tinggi. Jadi aku pergi meneliti batu mentah, barang antik dan semacamnya. Jangan berani-beraninya kau pura-pura tak bersalah setelah dapat untung di sini. Baiklah, karena kau bilang semua pujian adalah milikku. Kalau begitu berikan semua uang yang kau hasilkan kepadaku. Patriark, saya memang memberitahu Tuan Muda. Risiko tinggi imbalan tinggi. Tapi itu semua untuk Tuan Muda membuat kesalahan. Itu semua Tuan Muda kedua. Liu Lei, jangan bicara omong kosong di sini. Itu semua Tuan Muda kedua yang sengaja mencelakai Tuan Muda. Itulah sebab dia hasut saya. Adapun Tuan Muda, keuntungan investasinya, semuanya karena wawasan dan idenya. Saya minta maaf Patriark. Saya minta maaf Tuan Muda. Saya tidak pantas berada di sisi Anda. Apa aku mengizinkanmu pergi? Kamu membantuku menghasilkan begitu banyak uang. Kamu adalah bintang keberuntunganku. Tuan Muda Anda tidak menyalahkan saya. Tentu saja aku menyalahkanmu. Oleh karena itu, aku akan menghukummu mencuci pakaian dalam dan celana dalamku. Sekretaris Liu, karena Wu Shuang tidak menyalahkanmu, maka kau harus terus berada di sisinya. Hanya saja jangan menipunya lagi. Terima kasih Patriark. Terima kasih Tuan Muda. Mulai sekarang, saya pasti bantu Tuan Muda sebaik mungkin. Wu Shuang. Langit benar-benar punya mata. Meskipun kau sedikit bodoh, kau sangat cerdik dalam hal bisnis. Oleh karena itu aku mengumumkan bahwa grup Hu kita sementara akan diambil alih olehmu. Akan ada masa percobaan 6 bulan. Setelah 6 bulan, jika perusahaan beroperasi secara normal, maka aku akan secara resmi menyerahkan grup Hu kepadamu. Yunting jangan. Ayah kau tidak bisa melakukan ini. Grup Hu itu milikku. Grup Hu adalah milikku. Aku yang memutuskan kepada siapa itu akan diberikan. Lihatlah tingkah lakumu yang pengecut itu. Jika kau ingin mewarisi, pertama tunjukkan padaku beberapa pencapaian. Yunting, kamu tidak bisa begitu pilih kasih. Semua orang tahu bahwa kamu hanya punya Tian Qi, putra yang cerdas. Katakan padaku, jika Wu Shuang mewarisi perusahaan, apakah para pemegang saham akan setuju? Kita tidak bisa begitu saja mengabaikan putra yang cerdas dan membiarkan putra yang bodoh mengacaukan segalanya. Tepat sekali, ayah. Dia hanya sementara. Beruntung itu saja. Pada akhirnya, dia tetaplah orang bodoh. Hu tua.
Aku punya hadiah untukmu. Hu Tianqi. Sama sekali bukan anakmu. Xiaoya. Saat kamu balik ke rumah sakit ketemu Ibu Baptis, cari dokter. Dan ambil 2 sampel ini, untuk perbandingan DNA. Ingat. Kamu harus merahasiakannya. Baiklah, Wu Shuang. Aku tahu, kau membenci ibu tirimu dan saudaramu. Merasa tidak tenang. Tapi kau nggak bisa bilang hal seperti itu sembarangan. Meskipun kalian berdua bukan dari ibu yang sama, dia akan selalu menjadi anakku. Dia adalah adik kandungmu. Hu Tua. Jawabannya semua ada di sini. Yunting kendalikan Wu Shuang. Dia semakin tidak terkendali. Dia bahkan memfitnah kepolosanku. Dia bilang Tianqi bukan putra kandungmu. Yunting, apa yang tertulis di sini? Dasar bodoh, kau benar-benar tercela. Untuk picu perselisihan ayah dan aku, kau sampai bilang hal seperti itu. Kau benar-benar membuatku dicurangi selama lebih dari 20 tahun. Katakan padaku, anak haram siapa ini sebenarnya? Yunting, jangan dengarkan omong kosongnya. Tianqi adalah putra kandungmu. Lihat saja sendiri. Dasar bodoh bau. Kau menjebakku dan ibuku. Ayah, kau memukulku. Dasar bajingan. Kau berani menyentuh anakku. Masalah ini belum selesai. Tunggu sampai aku selidiki ini tuntas. Tunggu aku. Tunggu selagi aku masih bisa menahan diri. Cepat bawa bajingan ini keluar dari keluarga Huku. Tunggu sampai aku selidiki ini perlahan dan tuntas. Nanti aku beresin urusan ini sama kamu. Ibu, apa sebenarnya yang terjadi? Yunting, kumohon demi bertahun-tahun kita sebagai suami istri. Tunjukkan belas kasihan. Ampuni aku dan Tianqi. Keluar. Hu Yunting. Aku pikir kau sudah terinfeksi oleh si bodoh ini. Pikiranmu juga rusak. Aku sudah panggil kamu ayah 20 tahun. 20 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak? Seorang bajingan. Tidak pantas. Berteriak-teriak dengan ayahku di sini. Seseorang. Bawa mereka keluar untukku. Yunting, ampuni aku salah. Tunjukkan belas kasihan. Wu Shuang kemarilah dan duduk. Katakan yang sebenarnya pada ayah. The film was Gimana kamu tahu translated kalau and Tianqi narrated by M Media. bahwa dia bukan anggota keluarga Hu kita? Hu Tianqi dan ibu tiriku selalu memperlakukanku seperti orang bodoh. Mereka tidak pernah menghindariku saat berbicara. Aku tidak sengaja mendengar ibu tiriku berbicara sendiri. Anakku. Kalau begitu katakan padaku yang sebenarnya. Apakah kebodohanmu sudah sembuh? Si bodoh ini tidak mungkin bisa melakukan begitu banyak hal. Tentu saja aku tidak bodoh lagi. Hanya saja, jika aku tidak berpura-pura bodoh, mungkin aku tak akan bertahan sampai sekarang. Hu Tianqi dan Suran sengaja meracuniku. Ingin membuatku bodoh dengan obat. Ibu dan anak ini benar-benar berhati ular. Nah, bodoh atau tidak, kau adalah putra terbaikku. Putra terbaikku. Tuan muda. Pemegang saham grup setuju bulat agar Anda menjadi pewaris grup Ho dan di masa depan mengambil alih seluruh grup Ho. Di dalam ini adalah apa yang sebelumnya Anda minta saya kumpulkan, bukti kriminal Hu Tianqi. Di dalam drive USB ini adalah video Hu Tianqi memukuli Tang Xuan hingga tewas secara brutal, yang merupakan kakak. Saya diam-diam merekamnya sebelumnya. Bagaimana kabar keluarga Su dan keluarga Song? Rantai modal keluarga Song putus. Dan grup Song menjadi sangat berutang dalam semalam.
Song Yuzi takut akan hukuman, telah menghilang. Su Wenhao ambil sahamnya secara ilegal dan menggadaikannya. Setelah kepala keluarga Su mengetahuinya, dia mematahkan kakinya. Dia pantas mendapatkannya. Mama. Xiaoya. Aku akan segera bisa bersatu kembali denganmu dan Xiaoya. Berikan ini kepada polisi. Kejahatan yang dilakukan Hu Tianqi. Biarkan hukum yang menghakiminya. Ya, Tuan Muda. Xiaoya. Halo Xiaoya. Hu Wuxuan, jika kau tidak ingin ibu baptis dan adik baptismu yang buta mendapat masalah dalam 30 menit, datanglah ke gudang pinggir barat. Hanya kau yang boleh datang sendirian. Jika kau berani menelepon polisi atau bermain trik apapun, maka tunggulah untuk mengambil mayat mereka. Hu Tianqi. Jika kamu berani menyakiti, bahkan sehelai rambut pun pada mereka, aku. Tuan Muda, ada apa? Siapkan mobil. Aku akan pergi ke gudang pinggir barat, bajingan Hu Tianqi itu. Menculik ibu baptis dan Xiaoya. Hu Tianqi, aku di sini. Masuklah melalui pintu utama. Hu Tianqi. Bebaskan ibu baptisku dan Xiaoya, aku akan menyetujui semua syaratmu. Aku bertanya-tanya, bagaimana kau bisa menjadi begitu pintar? Jadi kau tidak bodoh sama sekali. Hu Wuxuan. Awalnya aku bisa mewarisi kekayaan keluarga Hu. Jika bukan karena kau, apakah aku akan seperti anjing liar, terjebak di tempat terkutuk ini? Pertama bebaskan ibu baptisku dan Xiaoya. Kau benar-benar peduli pada mereka, bukan? Baiklah. Aku akan sekarang tepat di depanmu, menghancurkannya. Lihat apakah itu buat kamu makin cemas. Binatang. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Serang. Mama. Xiaoya. Hu Wuxuan. Kau menyebabkan keluarga Song kami hancur dan kehilangan tempat tinggal. Aku akan membunuhmu hari ini. Dasar bodoh besar. Kau merusak rencanaku. Aku juga akan membunuhmu. The film was translated and narrated by M Media.
Mama. Xiaoya. Aku adalah Tang Xuan. Apa? Kamu? Kamu adalah Xiao Xuanku. Bagaimana mungkin kamu adalah saudaraku? Ya. Kamu bisa menganggapku sebagai Tang Xuan. Aku adalah putramu. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Wu Shuang. Wu Shuang. Wu Shuang. Saya tidak akan membiarkanmu bimbang. Wu Shuang. Kau tidak bisa meninggalkanku. Wu Shuang. Wu Shuang. Tuan muda. Aku masih hidup. Aku mendapatkan hidupku kembali. Mulai sekarang, aku adalah Tang Xuan. Dan juga Haui Rui Xuan. Selain itu, aku punya lebih banyak lagi sekarang. Orang yang ingin kulindungi dan sayangi. Wu Shuang. Kau sudah bangun. Aku sudah bangun. Aku merasa seperti aku mengalami mimpi yang sangat panjang. Syukurlah kau sudah bangun. Wu Shuang. Saya sangat mengkhawatirkanmu. Aku tidak menyangka kamu masih mengkhawatirkan orang bodoh sepertiku. Aku tak akan biarkan kamu bicara tentang dirimu begitu. Wu Shuang. Kau sama sekali bukan orang bodoh. Kau adalah seorang jenius. Wu Shuang. Kamu sudah bangun. Mama. Xiaoya. Sekretaris Liu. Melihat kalian semua. Sungguh luar biasa. Halo Wakil Presiden Hu. Halo Presiden Hu. Halo Wakil Presiden Hu. Wu Shuang. Pekerjaan sudah selesai. Kita akan makan di mana? Ke Imperial Villa. Untuk menemani Ibu Baptis dan Xiaoya. Dan menghabiskan akhir pekan bersama. Wu Shuang terhadap Bibi Tang. Benar-benar perhatian. Aku akan selalu memperlakukan mereka sebagai keluargaku. Ibuku dan adik perempuanku sendiri. Ayo pergi.